Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan damma ilaihi, ketika orang itu sudah sampai puncak takwa, at-tajarrudul lil khidmah, dan orang tersebut sudah mencondongkan diri khidmah pada Allah Subhanahu wa taala, maka fasoro la yabni malan, maka orang tersebut tidak membangun dari harta bendanya untuk tempat tinggal. Jadi gini, kadang orang itu merasakan kenikmatannya itu disebabkan karena orang tersebut memiliki sesuatu apa yang orang tersebut miliki. Tetapi jika orang itu sudah sampai puncak takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak butuh dengan harta benda yang orang tersebut miliki. Dia hanya bisa merasakan nikmat langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang awam seperti kita itu bisa merasakan nikmat jika kita itu memiliki sesuatu seperti mobil, rumah, uang, baru kita bisa merasakan kenikmatan. Tapi kita tidak bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Karena terhalang-halangi suatu perkara keduniaan, sehingga kita itu bisa menikmati apa yang kita miliki saja. Kita tidak bisa menikmati langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin orang itu bisa mengucapkan syukur cuma hanya bilisan di mulut saja, alhamdulillah, wasyukurillah, dan lain-lain. Itu cuma hanya bilisan saja. Tapi di dalam hatinya seseorang, kalau orang awam seperti kita itu ya bisa menikmati apa yang kita miliki. Memiliki uang banyak, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki pasangan, atau lain-lain. Kita tidak bisa merasakan nikmat langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena kita itu masih dikatakan orang yang masih belum bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu sudah benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai puncak takwa, maka orang tersebut bisa menikmati tanpa adanya yang orang tersebut miliki. Dia tidak butuh uang banyak, mobil, harta benda lain-lain, itu tidak butuh karena orang tersebut bisa menikmati langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu adalah orang yang benar-benar bertakwa, dan orang tersebut sudah tajarrudul lil khidmah, orang yang mencondongkan diri khidmah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang benar-benar bertakwa. Karena di sini la yabni malan, orang tersebut tidak akan membangun suatu perkara yang ditempati dari harta benda yang beliau kumpulkan. Masya Allah. Kemudian wala yasma'u malan ya'kulu, dan orang itu jika sudah sampai titik puncak takwa, maka orang tersebut juga tidak akan menggunakan harta benda yang beliau kumpulkan untuk makan. Masya Allah. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah takwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya udah, cuma hanya berjalan. Dia tidak akan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyak mungkin, itu tidak. Dia cuma hanya secukupnya. Cuma hanya jalan gitu aja. Dia tidak berpikir untuk masa depan, itu tidak. Apalagi di deposito, di ansurasi, itu tidak. Itu orang yang bertakwa itu sudah bersanding pada Allah Subhanahu wa taala. Malahan orang itu kalau sudah nabung banyak di bank, sudah berdeposito atau ansuransi, kan dia akan merasakan nikmat, merasakan aman. Itu kan karena dia memiliki tabungan, karena berdeposito, karena ansurasi. Tetapi jika tidak ada hal tersebut, dia tidak akan merasakan nyaman.
Karena apa? Karena orang tersebut masih belum bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya itu masih sedang-sedang saja. Tetapi kalau sudah sampai puncak, dia tidak butuh hal tersebut. Dia hanya yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bersanjung pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai orang awam, janganlah kita itu sampai segitunya. Ya, kita standar wajar hidup saja. Kemudian orang itu kalau sudah sampai puncak takwanya pada Allah Subhanahu wa taala, wala yaltafitu ila dunya, orang itu tidak akan menoleh pada dunia. Dia tidak akan mencondongkan diri pada keduniaan. Jadi dia itu hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berjalan, tidak tahu apa rencana ke depan kejadian itu dia tidak dipikirkan kembali. Dia hanya berjalan gitu saja. Kadang orang yang ahlu dunia itu mencondongkan bagaimana kita punya uang banyak, rumah, mobil, demi keamanan. Itu wajar karena orang awam. Tapi kalau orang sudah bertakwa, sudah tajaratulil khidmah, itu sudah tidak segitunya. Dia hanya bersanding pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang awam itu sangat sulit. Tapi sebagai kita adalah orang awam, maka ya kita standar hidup seperti rencana, seperti mencari uang, rumah sebanyak-banyaknya ya kita lakukan, agar kita ibadahnya itu lebih tenang, karena kita itu masih ukuran orang yang awam. Kemudian anaha tufariku walayasrifu ila ghairillah. Kemudian orang itu kalau sudah sampai puncak takwanya pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa wala yaltafitu ila dunya? Kenapa tidak menoleh kepada dunia? Karena tahu wayak lamu, karena dia tahu annaha tufariquhu, karena kita itu akan dipisah pada dunia, yaitu kematian. Kita itu tidak selamanya hidup di dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Di dunia itu mungkin cuma 64, 60, 70, itu kurang lebihnya kehidupan manusia di dunia sekarang ini. Itu aja kalau dikasih panjang umur. Kalau tidak, kemudian jika orang itu sudah sampai titik puncak takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut wala yasrifu ila ghairillahi ta'ala, maka orang tersebut tidak akan meminta tolong, tidak akan mencondong dirikan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada yang dicondongkan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita itu agar sampai Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang kita itu harus mencari keduniaan dulu. Kadang kita itu harus menikmati keduniaan baru kita bisa bersyukur. Tetapi jika kita itu kekurangan di dunia, kadang adanya kita adalah mengeluh, tidak ada rasa syukur. Tetapi bagi kita tentang hal tersebut lebih baik kita mencukupi keduniaan dulu agar kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap diusahakan apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur. Itulah orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berusaha menjadi orang yang bertakwa dan tajaratulil khidmah, dan benar-benar khidmah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.